Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari kelompok 16, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi merupakan upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Melalui vaksinasi, dapat dibentuknya herd immunity, yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang sebagian besar populasinya telah memiliki antibodi atau kebal terhadap suatu penyakit menular. Tujuan vaksinasi. Yang pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mencapai kekebalan kelompok. Lalu, yang ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Manfaat vaksinasi. Pertama, memberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19. Kedua, membantu meminimalisir penyebaran virusnya. Ketiga, mencegah tubuh mengalami gejala parah akibat virus corona. Macam-macam vaksinasi. Vaksin Sinovac adalah vaksin yang berjenis inactivated vaccine atau virus mati. Vaksin ini berasal dari China yang tergolong vaksin virus mati, sudah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Vaksin Sinovac merupakan vaksin yang digunakan di Indonesia dalam mencegah COVID-19 dan telah melalui uji coba fase 3 di berbagai negara. Efikasi vaksin Sinovac adalah 65,3% menurut World Health Organization pada tahun 2021. Pemberian dosis vaksin Sinovac yaitu 0,5 ml dengan 2 kali penyuntikan, interval 28 hari. Yang kedua ada vaksin AstraZeneca atau Oxford AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang berasal dari Inggris. Vaksin AstraZeneca menggunakan virus adeno hidup atau adenovirus yang telah dimodifikasi sebagai pengirim protein khusus. Efikasi vaksin AstraZeneca adalah 62,1%. Pemberian dosis vaksin AstraZeneca yaitu 0,5 ml dengan 2 kali penyuntikan, interval 12 minggu atau 3 bulan. Efek samping dari vaksinasi, yang pertama terdapat reaksi lokal, seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan dan reaksi lokal lain yang berat, misalnya selulitis. Yang kedua reaksi sistemik, seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh atau mialgia, nyeri sendi atau artralgia, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Selanjutnya, apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunitas atau KIPI, dapat dilaporkan kepada Fasiankes tempat pemberian vaksinasi. Kemudian akan ditindaklanjuti oleh focal point yang ada di masing-masing dinas kesehatan dan dikaji oleh Komite Pengkajian dan Penanggulangan KIPI yang ada di setiap daerah maupun nasional. Sasaran penerima vaksinasi COVID-19. Yang pertama tenaga kesehatan, lalu asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan, petugas pelayanan publik, orang usia lanjut, dan pelaku perekonomian. Kemudian, mulai tanggal 1 Juli tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK 0202-I-1727/2021 tentang kebijakan vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun sebagai sasaran vaksin. Selain itu, dilakukan identifikasi dan percepatan vaksinasi bagi sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 yang belum mendapatkan 2 dosis vaksinasi. Sekarang, apakah orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 boleh diberikan vaksin? Jawabannya adalah penyintas COVID-19 dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Apabila setelah dosis pertama sasaran terinfeksi COVID-19, maka dosis pertama vaksinasi tidak perlu diulang, tetap diberikan dosis kedua dengan interval yang sama yaitu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Di mana tempat dan lokasi vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sleman? Yang pertama ada RSUP Dr. Sarjito, RSUD Sleman, RSUGM, RSUD Prambanan, RS Bayangkara, RS Gracia, RSUAD, RS Pantirini dan beberapa rumah sakit lain yang termasuk dalam daftar pelayanan vaksinasi. 25 daftar puskesmas se-Kabupaten Sleman yang melayani vaksinasi COVID-19 antara lain Puskesmas Gamping 1 dan 2, Puskesmas Godean 1 dan 2, Puskesmas Moyudan, Puskesmas Minggir, Puskesmas Seyegan,
Puskesmas Melati 1 dan 2, Puskesmas Depok 1, 2, dan 3. Puskesmas Berbah, Puskesmas Prambanan, Puskesmas Kalasan, Puskesmas Ngemplak 1 dan 2, Puskesmas Ngaglik 1 dan 2, Puskesmas Sleman, Puskesmas Tempel 1 dan 2, Puskesmas Turi, Puskesmas Pakem, dan Puskesmas Cangkringan. Klinik Parama Satwika, Klinik Kartika 0732, Klinik KKP, Klinik GMC, Klinik Poltekkes Yogyakarta. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Sasaran atau peserta vaksinasi COVID-19 datang, lalu melakukan pendaftaran di meja 1. Di meja 1 peserta menunjukkan etiket dan melakukan verifikasi data peserta. Setelah selesai melakukan verifikasi data, peserta selanjutnya melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan di meja 2. Di meja 2 ini petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta atau komorbid. Pemeriksaan yang umumnya dilakukan adalah pengecekan suhu tubuh dan tekanan darah, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait informasi status kesehatan calon penerima vaksin oleh tenaga kesehatan. Sasaran yang ditunda pemberian vaksinnya akan dijadwalkan ulang oleh sistem. Kemudian sasaran menuju meja 3 untuk dilakukan vaksinasi. Di meja ini petugas memberikan vaksinasi secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan yang aman. Lalu petugas mencatat jenis dan nomor batch serta barcode vaksin yang diberikan kepada sasaran. Selanjutnya di meja 4, petugas akan mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Peserta vaksinasi akan diobservasi selama 15-30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi adalah setiap kondisi atau gangguan kesehatan yang terjadi setelah imunisasi. Petugas akan memberikan penyuluhan terkait 6M dan vaksinasi COVID-19. Kemudian peserta mendapatkan kartu vaksinasi dan sertifikat vaksinasi COVID-19. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi dan video edukasi vaksinasi COVID-19. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Vaksin ampuh, protokol tetap patuh. Wassalamualaikum, Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya.